maka kita lagi mendapatkan ghanimah, kekayaan yang luar biasa. Ya, kita tidak terbebani dengan banyak hal. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Bishr juga mengatakan dalam nasihatnya yang lain, jadi ada orang-orang ini di dunia, ada orang-orang di dunia yang ketika bihasbika an aqwaman mauta. Jadi ada orang-orang di dunia ini sudah meninggal dunia. Tahyal qulub bidzikrihim. Tapi kalau kita mengenangnya, hati kita menjadi hidup. Jadi ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, tapi kalau kita mengenangnya, menyebut-sebut namanya, menceritakan kehidupannya, hati kita menjadi seger. Hati kita menjadi hidup. Wa anna aqwaman ahya'un, tapi ada manusia-manusia yang masih hidup, naudzubillah min dzalik, ta'mal absar binadzar ilaihim. Dengan melihat wajahnya, mata hati akan menjadi mati. Mata hati menjadi buta ya, mata hati jadi gelap, enggak bisa melihat, menjadi tunanetra hatinya, bukan tunanetra matanya. Matanya normal, tapi hatinya menjadi tidak bisa melihat lagi. Hatinya tertutup, hatinya terhijab. Kenapa? Karena melihat orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada manusia-manusia di dunia ini masih hidup, tetapi karena memandang wajahnya menyebabkan mata hati kita mati. Mata hati kita tertutup. Ada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita menyebutnya, mengenangnya, hati kita jadi hidup. Nah, ini pelajaran yang penting, artinya kita harus betul-betul menjaga pandangan kita. Ya, jaga pandangan ini bukan cuma dari yang haram, jelas dari yang haram kita jaga pandangan kita. Tetapi dari hal yang enggak manfaat pun kita jaga pandangan kita. Karena melihat hal-hal tertentu itu bisa menggelapkan hati. Ya, dan mari kita gunakan lidah kita, lisan kita, pikiran kita untuk mengenang manusia-manusia yang bisa menghidupkan hati kita. Mengenang orang-orang soleh, kisahnya para wali Allah. Karena itulah kita sering mendengar ada kegiatan haul. Ya, kegiatan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang soleh, kemudian menceritakan kehidupannya, mengenang kehidupannya. Nah, kegiatan itu untuk apa? Ya, untuk menghidupkan hati kita. Biar hati kita menjadi hidup, termotivasi dan terinspirasi. Yang mendengar kisahnya orang-orang soleh, motivasi kita akan semakin kuat untuk amal soleh. Kemudian kita akan terinspirasi, ya, akan mengikuti jejaknya. Kenapa bisa mengikuti jejaknya? Karena hati kita hidup. Nah, mungkin kita banyak baca nasihat, tapi nggak bisa menghidupkan hati kita. Tapi subhanallah dengan mengenang orang soleh, langsung hati kita jadi hidup. Tahyil qulub bidzikrihim. Dengan mengenang mereka semua yang soleh-soleh tersebut, hati kita menjadi hidup berkat rahmat yang Allah turunkan ketika disebutkan orang-orang soleh tersebut. Ikhwani rahimakumullah, Bishr Al-Hafi juga mengatakan bahwasannya ghanimatul mu'min ghaflatun nas anhu wa ikhfa'u makanahu anhum. Ghanimatul mu'min. Ghanimah ini adalah keuntungan yang luar biasa. Ya, keuntungan yang luar biasa kalau dalam peperangan, rampasan perang. Jadi mendapatkan keuntungan, kekayaan yang luar biasa. Ghanimatul mu'min, keuntungan besar bagi seorang mukmin adalah ghaflatun nas anhu. Kalau masyarakat melupakannya. Jadi dilupakan masyarakat, nggak diingat masyarakat ya. Bukan dia nggak mengingat masyarakat, dianya dilupakan masyarakat. Masyarakatnya nggak ingat sama dia. Kalau bahasa gaulnya apa itu ya? Orang yang sudah nggak disapa sama yang lain. Bukan dijauhin karena keburukannya. Bukan dijauhin karena kemaksiatannya. Orangnya baik, orangnya soleh, tapi nggak ada yang ingat sama dia. Nah, kalau kita jadi mukmin yang seperti itu, maka kita lagi mendapatkan ghanimah, kekayaan yang luar biasa. Ya, kita tidak terbebani dengan banyak hal. Wa ikhfa'u makanahu anhum. Ya, bahkan kalau sampai kedudukannya tidak diketahui oleh masyarakat, maka ini adalah kekayaan, keuntungan yang luar biasa. Nah, cuman biasanya kita ini kalau masih kena penyakit hati, ada yang nggak mau nyapa kita, ada yang nggak ingat sama kita, marahnya luar biasa.
Bahkan kalau ada pesta perkawinan ya, ada pernikahan, kok nggak diundang ya? Kok dia lupa sama saya ya? Saya kok nggak diundang ya? Kita marah ini. Sementara orang-orang soleh itu ketika semakin dilupakan orang semakin senang. Karena dia dekat dengan Allah Ta'ala. Karena dia memiliki waktu yang lebih luang untuk berduaan dengan Allah Ta'ala. Dia memiliki waktu yang lebih banyak untuk membaca, untuk belajar, dan untuk ibadah. Ya, tidak terganggu oleh hubungan-hubungan dengan masyarakat. Dia tidak menjauhi masyarakat, tetapi masyarakatnya yang dibuat menjauhinya. Sementara dia dalam kebaikan. Beda dengan orang yang memang ahli maksiat, yang orang nggak mau gaul sama dia. Bukan itu ya, ini manusianya baik, orangnya soleh, ya orangnya taat, tetapi masyarakat dibuat tidak mengenal kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Malah manusia nggak mengetahui pangkatnya di sisi Allah Ta'ala, sehingga manusia nggak mendatanginya, manusia menjauhinya. Justru orang-orang seperti ini yang harus kita cari, manusia-manusia yang majhul fil ard, di muka bumi nggak dikenal, ma'rufun fis sama, tapi di langit dikenal. Semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa mengenali wali-wali Allah dan mencintai wali-wali Allah dimanapun dan kapanpun berada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amal mutakabbalan wa quluban salimah bi rahmatika wa judika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.